Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Mukarram Al-Ustazuna Riyadus Salihin, insyaallah yang akan memberikan taujih kita pada malam hari ini, kita ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Ustaz, terdengar suara kami, Ustaz? Iya, terdengar. Jelas, Ustaz. Apa, Ustaz? Jelas suara kami, Ustaz? Jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah, kita lanjut. Jelas, Ustaz, jelas. Kita lanjutkan, Ustaz, ya. Kita ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada Ustaz Riyadus Shalihin yang sudah berkenan waktu dan kesempatannya membersamai kita pada malam hari ini dengan waktu yang begitu sibuk, jadwal yang begitu padat beliau. Dia berikan kesempatan untuk bersilaturahim dan memberikan taujih untuk kita pada malam hari ini. Kita doakan Ustazuna Ustaz Riyadus Shalihin ini Allah berikan selalu kesehatan dan keberkahan dalam hidup dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan pada para asatidzah, guru-guru Al-Qur'an yang hebat yang hadir pada kesempatan Zoom ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mana kata orang Sarolangun ini gedang, tidak kami panggil gelarnya, kecil tidak kami sebutkan namanya. Semuanya insya Allah kita yang hadir, kita yang bersama pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah dan diberikan keberkahan. Pertama-tama sekali tentunya kita bersyukur dan terima kasih kepada Ilahi Rabbi, kita dapat bersilaturahim, bertemu untuk kegiatan kita mendengarkan taujih. Ini juga termasuk dalam rangkaian dalam IWR, ilmu warusan. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan keberkahan pada kegiatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa hendaknya tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat, hati kita dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menghidupkan sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, para asatidzah, guru-guru Al-Quran yang hebat yang kami muliakan, mari kita buka pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita sama-sama mendengarkan tasmih Al-Quranul Karim yang insya Allah kita mohonkan kesediaan dari Al-Ustaz Bermendra SHMH. Yatafadhal mashkura. Ustaz Darmendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakumullah khairul jaza. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Darminta SHMH yang sudah membacakan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi Allah tumpah ruahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz dan Ustazah, guru-guru hebat semuanya yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah di Sarolangun ini diguyur hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini juga mengandung rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khair, Ustaz dan Ustazah, guru-guru Al-Quran yang hebat, marilah langsung saja kita mendengarkan taujih Rabbaniyah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Riyadus Salihin. Kepada Al-Ustaz
فليتفضل مشكورا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah Allah tetap pertemukan kita. Semua takdir hanya dari Allah. Semua kebaikan dari Allah. Yang sebelumnya kita jadwalkan di pekan kemarin. Kebetulan saya di Sumatera Barat dan saya sudah memilih tempat menginap di tengah kota ya, supaya sinyalnya bagus. Tetapi Allah Maha berkehendak sehingga Allah ingin kebaikan yang lain di balik sinyal yang kemudian terputus-putus susah masuk lagi. Allah ingin menunjukkan, uh, ingin meminta kita menunjukkan sidqun niyahnya. Dan insya Allah pertemuan ini akan lebih diberkahi oleh Allah karena kesabaran-kesabaran kita yang sebelumnya tentu menjadi nambah kerjaan ya, harusnya selesai tapi ya, begitulah amal soleh yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan ya, idza aradallahu li'abdihi khairan ay yasta'malahu. Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya gak henti-hentinya ada peluang amal. Malam ini kita berada dalam satu janji Allah Subhanahu wa taala, janji kemuliaan, janji eh, memiliki posisi mendapatkan nikmat yang paling besar bagi kehidupan manusia. Nikmat paling besar ini difahami oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika turun surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Bahwa nikmat paling besar adalah Al-Qur'an. Begitu Ibnu Mas'ud ketika mengomentari ayat ini. Dan akhirnya para ulama sepakat, ya, para sahabat sepakat bahwa nikmat yang paling besar adalah Al-Quran dengan segala bentuk ta'amulnya. Maka kenikmatan ini kita rasakan. Kalau orang lain mungkin nggak tertarik, ya, mungkin orang lain baru bisa hadir ya, kalau acaranya menghasilkan uh, income, ya. Orang lain hadir kalau dalam kondisi yang menyenangkan, tapi kita hadir atas nama hubbul Quran, hubbullah, mahabbatullah wa mahabbatul Rasul, mahabbatul Quran. Dan insya Allah ini indikasi bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah merasakan Al-Quran sebagai nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Apakah ayat lain laqad manallahu 'alal mu'minin? Manna artinya diberikan sebuah nikmat yang tidak ada dua. Manallah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah berikan nikmat yang sangat agung pada orang-orang beriman. Dan betapa bahagianya kita semua diberikan kenikmatan ini. Maka kenikmatan selanjutnya Allah berikan kepada kita ya, sebagaimana kelanjutan ayat itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah telah ya,
menjadikan sebagian manusia menjadi pengantar menyampaikan Al-Quran itu sebagai bayinat. Dan ini insya Allah adalah antum semua. Bukan hanya merasakan Al-Quran sebagai ya, bayinat, tapi diberikan tugas oleh Allah bagaimana pengajaran Al-Quran yang berbagai macam fungsinya. Ada hidayah, ada syifa, ada nur, ada mau'izah, ada al-bayyinah. Demikian ya, cara dakwah para nabi ya, alaihimussalam ya. Sehingga ayat Al-Quran mengatakan dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinah faqalu abasaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah. Meskipun ya, karena suasana pengajaran Al-Quran itu al-bayyinat ya, tetap sebagian manusia itu juga ya, hatta sudah disebut bayyinat, enggak semua orang ya menyambut. Wastaghnallah ya, ya karena merasa istaghna, ar-ra'ahu istaghna, ya, merasa cukup, nggak perlu belajar Quran. Ya, ya begitulah ya, Al-Quran ini ya, atathum rusuluhum bil bayyinat. Maka kita hadir dalam sebuah pengajaran Al-Quran sebagai nikmat Allah dan bisa menjelaskan ini Al-Quran sebagai satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang kita lakukan mengajarkan huruf, meskipun yang kita lakukan belajar makhraj, belajar kaidah tajwid, terima setoran, tapi aslinya adalah sebuah aktivitas allamahul bayan. Nabi Isa Allah katakan walamma jaa Isa bil bayyinat. Nabi Isa itu mendakwahkan wahyunya sebagai bayinat. Qala qad ji'tukum bil hikmati wa la ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi wattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Nah, kalau bayinat yang dahulu ya, katakan misalnya Nabi Isa, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lanjutannya falamma ja'ahum bil bayyinat. Ada bentuk-bentuk bayinat ya, menghidupkan orang mati, menghidupkan burung, ya, menghidupkan mengobati penyakit-penyakit tertentu yang saat itu belum ada obat. Tetap aja manusia itu ya, tidak percaya. Qalu hadza sihrun mubin. Semua ditampilkan dalam bentuk bayinat. Alam naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Semuanya wa qaum Ibrahim. Semuanya dengan bayinat. Wa ashabi Madyana wal mu'tafikat. Semua rasul-rasul. Atathum rusuluhum bil bayinat. Jadi mukjizat ya. Rasul-rasul itu disebut dengan bayinat. Ya. Nabi Musa dengan tongkatnya. Allah katakan, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi
fatarani faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatid dunya. Disebut juga bayyinah. Tongkat berubah jadi ular, ya. Kemudian ya membelah lautan. Kalau tongkat itu disebut dengan bayyinah, sementara tongkatnya antum-antum udah nggak ada. Dicari tongkatnya dari kayu apa. Sekarang tongkatnya di mana, ukurannya seberapa, artinya ada tongkat. Maka sesungguhnya Al-Quran ini ya, jauh lebih berbobot dari sekedar bayinat. Kalau yang dulu, ya, yang sudah nggak kelihatan kita meyakini, ya, itu sebagai bayinat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi kapalnya disebut bayinat, dibakar, ya, tidak hangus Nabi Ibrahim disebut bayinat. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai bayinat. Dan kalau zaman dahulu sudah nggak ada, ya, tongkatnya nggak ada, besarnya seberapa, kayu apa, sekarang di mana. Maka ya, Al-Quran ini sudah 1400 tahun lebih. Masih ada sampai sekarang. Masih utuh. Tidak ada satu huruf pun, satu harokat pun yang hilang. Apalagi kata, apalagi kalimat. Maka betapa berbahagianya kita diamanahkan oleh Allah untuk menghadirkan bayinat yang dulu bayinat ini ya, dilakukan oleh para nabi. Dan sekarang antum semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya, melanjutkan ya, mengenalkan bayinat ini kepada umat. Sehingga Allah marah ya, kalau orang ya, sudah diberikan nikmat ber-Al-Quran ini, tapi tidak bisa memberikan Al-Quran ini sebagai bayinat. Nggak mau ngajar. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Bayinat di dalam ayat ini maksudnya Al-Quran. Sementara dulu bayinatnya ya, ya tadi kita ungkapkan berbagai macam mukjizat. Yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Allah maha. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka kita ya, sebisa mungkin menghadirkan pengajaran Al-Quran ini sebagai bayinat kepada umat. Maka tidak mungkin ya, kita bisa jelaskan Al-Quran ini sebagai bayinat kecuali diri kita yang harus menyesuaikan diri dengan apa itu Al-Quran. Diri kita harus memantaskan diri. Ya. Sehingga ketika kita ya, sudah dengan fikrah Qur'annya, sudah dengan ruhaniyatul Qur'annya, maka Al-Quran sebagai bayinat itu akan dirasakan oleh umat ini ya, bahkan hanya dengan ya, keberadaan kita, akhlak kita sudah menjadi bayinat, ya, cara mengajar kita, ibadah kita, ya, dan begitulah suasana pengajaran Al-Quran yang diinginkan. Sehingga kenikmatan ini ya, yang membuat Umar bin Khattab ya, bisa merasakan ini sebagai sebuah bayinat ya, dengan mendengarkan satu ayat ya, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Jadi
tujuan kita ya ikhwah, pengajaran Al-Quran ini harus ada ya suasana-suasana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana suasana pengajaran Al-Quran? Tentu harus dengan suasana ubudiyah. Kita semata-mata ya, karena sedang melaksanakan misinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam rangka ya, satu ketaatan kepada Allah ya, dan membekali umat ini agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini suasana pengajaran kita. Harusnya suasana pengajaran Al-Quran. Suasana yang ta'abbudi. Membuat manusia ini ya, sebelum dia jatuh cinta dengan antum, dengan antuna, sebelum umat ini mencintai antum karena keikhlasan, sistem pengajaran, mereka seharusnya jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuh cinta kepada Al-Quran, kepada Rasulullah. Jadi kita semua cuma sebagai sebuah pengantar. Maka kalau suasana ini ada, ya, insya Allah ya, kita sebagai guru adalah guru Al-Quran yang utruja, yang harum baunya. Kita sebagai guru, insya Allah guru yang didambakan oleh umat. Karena kita tidak punya kepentingan apa-apa dalam pengajaran Al-Quran ini selain umat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana kalimat al-bayyinat ya, diulang ya, sekian kali di dalam Al-Quran yang menunjukkan ya, karena Nabi itu misinya nggak ada apa-apa ya. 34 kali dengan kalimat al-bayyinat di dalam Al-Quran semua menjelaskan ini tidak punya misi apa-apa kecuali faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Ini secara ubudiyah. Kemudian suasana pengajaran Al-Quran harus dengan suasana ruhaniyah. Ruhaniyatul Quran. Dari mana ini ruhaniyah didapatkan? Tentu ya, bukan hanya dari fasihnya bacaan. Bukan hanya dari kedisiplinan dalam membaca tajwid. Ya, dalam penerapan ilmu-ilmu tajwidnya. Tapi ruhaniyah, ya, ruhaniyatul Quran itu didapatkan dari fikrah yang amit, ya, mikrofikron, ya, dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan keyakinan kita terhadap nilai-nilai Quran, dengan daya juang, sehingga ada orang yang ya, sudah fikrahnya ya, kuat. Memang dia ya, bukan lulusan Timur Tengah, bukan lulusan bahkan bukan doktor, tapi kalau ceramah, subhanallah. Ya. Nah, itu karena fikrah dan keyakinannya dengan Al-Quran. Ya. Ruhaniyah ini ya, pertama kita bangun dari kuwatul yakin, ya, semua nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, ya, dan ya, bagaimana bertadhiyah untuk menunaikan segala macam pengajaran. Itu akan membangun ruhaniyah di dalam pembelajaran Al-Quran. Ya. Sehingga ya, wajar kalau Mus'ab bin Umair yang telah menunjukkan membangun ruhaniyah dalam pengajaran Al-Quran. Bentuk membangun ruhaniyahnya ditinggalkannya itu semua kemewahan dunia.
Yang penting saya menjadi guru Al-Quran. Bahkan bukan hanya kesenangan dunia. Artinya, ya, Mus'ab bin Umar dikenal dengan sosok yang kaya, cerdas, tampan, berlimpah kasih sayang orang tuanya semuanya lah. Artis bingit lah kalau zaman sekarang. Ya, ini semua ditinggalkan. Yang penting saya jadi guru Al-Quran. Ya, fikrah yang kuat, siap bertadhiyah, sehingga wajar kalau Rasulullah mengatakan, ya, Mus'ab bin Umar sebagai duta pertama pengajaran Al-Quran di Yathrib, Madinah. Jadi Madinah itu sangat, ya, berhutang budi dengan Mus'ab bin Umair. Ya. Semua itu kemewahan itu akhirnya juga ditinggalkan dan berakhir juga bahkan seluruh dunia ini ditinggalkan, dia siap. Allah syahidkan di awal-awal hijrah di Uhud, ya, dan artinya tidak menikmati hasil-hasil dakwahnya. Ada yang jadi dewan, jadi gubernur, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai Abdurrahman bin Auf satu hari ketika ingin makan daging, nggak ketelen tuh dagingnya. Makan daging nggak ketelen, nangis. Ditanya sahabat yang lain, apa yang terjadi? Ya Abdurrahman, saya teringat sahabat saya Mus'ab bin Umair. Dulu kayaknya melebihi saya. Ya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi semua ditinggalkan. Bahkan waktu syahidnya hanya meninggalkan kain kafan yang kalau ditarik ke kakinya wajahnya kelihatan. Ditarik wajahnya kakinya kelihatan. Maka Rasulullah katakan tutup wajahnya. Kakinya hanya ditutupi ilalang-ilalang rerumputan. Ini yang menghasilkan ruhaniyatul Quran. Jadi kalau apa-apa bayarannya berapa? Baru ngajar tanggal 15. Wah, kapan tanggal 1 nih? Kapan tanggal 1? Nah, itu. Maknawiyah Qur'annya. Ya. Kita bahagia cukup menjadi guru Al-Quran. Wajar kalau dakwah Qurannya cuma ini doang. Ya. Datengin sama sama waktu itu yang nemenin As'ad bin Zurarah. Ya. Karena ke Madinah istilah kita zaman ini bawa ajaran aneh-aneh. Samperin sama Usaid bin Hudayr. Cuman suruh dengerin, saya baca ayat ya. Kalau kamu terima masuk Islam, kalau enggak apa-apa saya pergi. Bacain awal Az-Zumar. Baru 4 ayat masuk Islam. Datang lagi Abbad bin Bishr, bacain ayat, masuk Islam. Datang lagi Sa'ad bin Mu'ad, masuk Islam. Dengan bacaan-bacaan pengajaran Al-Quran yang terasa sebagai sebuah al-bayyinat minallahi subhanahu wa ta'ala. Gimana? Ya. Ruhaniyatul Quran diperoleh dari tadhiyah Khabbab ibn Arad, disiksa cuma untuk suruh berhenti dari ngajarin Quran. Kamu jangan ngajarin apa yang dibawa oleh Muhammad. Selesai nih siksaan, tetap disiksa. Jadi kalau kita baca am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Ini adalah ayat berkaitan dengan Khabbab ibn Arad yang diminta berhenti dari guru. Disitulah keyakinan terhadap Quran, kebanggaan jadi guru Quran, merasa nikmat jadi guru Quran. Ini menghasilkan, ya, pertolongan Allah dalam pengajaran Al-Quran dan bisa memberikan sebuah suasana pengajaran Al-Quran itu al-bayyinah. Nah, kita, ya, cuma diminta disiplin datang, cuma diminta, ya, masih ada kafalahnya, ya. Walaupun wallahu a'lam kalau di Jambi ini
UMR untuk guru Quran yang saya dengar 11 koma. Tanggal 11 sudah koma gitu. Allahu a'lam ya. Kita cuma suruh sabar begitu. Ya. Kalau itu bawaannya ngeluh, ya Allah, guru Quran gini amat ya, ya Allah. Terus kita berharap anak-anak kita, insya Allah, hafalannya bagus-bagus, anak-anak kita soleh-soleh. Ya. Ya. Tentu saya ini bukan kajian pesanan kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah nggak pesan begitu. Ya. Ya, harusnya juga kepala sekolah itu ya, ini yang ikhlas-ikhlas ini yang 9 koma aja pada ikhlas-ikhlas. Insya Allah saya berikan 30 plus. Hatta 30 itu masih nyisa. Ya, begitu. Ini juga bukan taujih pesanan para guru-guru Quran. Pokoknya ya manhajnya begitu. Manhaj pengajaran Al-Quran. Kekuatan fitrah, tadhiyah, ya, keyakinan. Ya. Kemudian ruhaniyah itu didapatkan juga dari ta'amul langsung dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan Iqra'il Qur'ana fi syahr. Bacalah Quran sebulan khatam. Ya. Kepada siapa ini hadisnya? Abdullah bin Amr bin As. Apa yang dilakukan beliau? 3 hari khatam. Sampai meninggal. 3 hari khatam. Sampai usia 89 atau 90-an tahun berarti. Ya, sampai usia sepuh. Ya, 3 hari khatam. Alkitab belum pernah sama sekali 3 hari khatam. Ya, dari mana kita mendapatkan ruhaniyatul Quran dalam pengajaran? Rasulullah sampai bengkak. Hudzaifah ibnul Yaman diajak qiyam. Satu rakaatnya 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. 3 surat, satu rakaat. Yang kalau di situ ada perintah bertasbih, Rasulullah bertasbih. Kalau ada perintah istighfar, Rasulullah istighfar dulu. Kalau ada perintah berdoa, Rasulullah berdoa dulu. Lama. Itu ruhaniyatul Quran. Maka apa jadinya kalau ini guru Quran? Tapi kalau disuruh tilawah, bawaannya ngitungin halaman. Tilawahnya baru berapa? Ya, tilawah ngitung halaman lagi. Tilawah ngeliatin jarum panjang lagi. Tilawah sejus tapi tingkahnya 15 ya 15 ganti gerakan. Ternyandar, ter eh, apa lagi ya, lurus, ntar buka Facebook dulu. Ya, tilawah sejus tingkahnya 15 kali. Buka WA dulu. Nah, 1 jam setengah. Ya. Juga baru mau berakhir, tiba-tiba datang Sakinah. Ya. Padahal tinggal 1 halaman. Ya. Akhirnya tumbang. Ya. Wah, di mana kita mendapatkan rohaniyatul Quran? Padahal itu semua modal untuk mengajarkan Al-Quran sebagai al-bayyinat, sebagai hudan, sebagai sifat, sebagai mau'izah. Karena mau'izah dalam versi Al-Quran bukan hanya kepiawaian lisan kita dalam menjelaskan nasihat, tapi mau'izah itu harus ya, disampaikan hati yang selalu terbersihkan. Itu mau'izah. Baru yang keluar adalah mau'izatun min rabbikum. Baru ini yang disebut dengan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Inilah yang jangan sampai hilang. Inilah yang harus dipadukan. Ya. Metode pengajaran boleh model apapun. Mau ya metode A terbukti, metode B terbukti, tapi yang menyatukan ya bahwa tidak boleh ada guru Al-Quran yang mengering hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak boleh ada guru Quran yang apalagi terputus hubungannya dengan Allah. Apakah terputus? Ya, karena sudah nggak ada perasaan apa-apa. Ya, nggak qiyam seminggu, nggak ada perasaan apa-apa. Berarti saya nggak qiyam. Nggak tilawah, nggak hatam sebulan, nggak ada perasaan apa-apa. Ya, apalagi sampai terputusnya dalam bentuk ya, menikmati kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal Al-Quran ya, dihadirkan dalam bentuk ijaz yang azam, ya, lebih dari sekedar betapa spektakulernya peristiwa Musa, peristiwa Isa, bahkan peristiwa Ashabul Kahfi. Allah katakan Al-Quran ini lebih dahsyat. Maka Ashabul Kahfi diawali dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Betapa dahsyatnya itu Al-Quran. Betapa dahsyatnya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu yang kita nantikan, sebuah episode pengajaran Al-Quran yang mirip dengan bagaimana Khudul Quran min arba'ah mengajarkan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran ini. Jadi, tidak boleh ada hubungan yang putus. Ya. Guru Al-Quran itu dengan pemilik wahyu. Antum kerja di perusahaan, ya, menawarkan produk-produknya. Padahal antum sudah dipecat dari perusahaan itu. Kan nggak ada haknya. Ya. Bagaimana manusia mengajarkan wahyu Allah, tapi dirinya terputus hubungan dengan Allah. Ini yang tidak boleh terjadi. Ini yang harus kita ingatkan. Bahwa jangan sampai melepaskan atau memisahkan hubungan antara qiyamul lail dengan pengajaran Al-Quran. Karena di balik qiyam itu ada inna sanulqi alaika qawlan sadida. Jangan sampai memisahkan hubungan puasa seorang guru dengan pengajaran Al-Quran. Bagaimana menghidupkan akhlaknya dengan pengajaran Al-Quran. Ya, karena betapapun hebatnya sebuah metode, bahkan kalau metode itu ya, bisa merubah otak manusia sekali dengar hafal, tapi kalau nggak ada ruhaniyatul Qur'annya, bukankah ya bangsa jin itu kalau dengar sekali langsung hafal. Ya, tapi jin itu juga ada ya yang minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya, ada yang tidak mau beriman. Ya, betapapun metodenya canggih, ya, bahkan bisa menyulap manusia. Disulap manusia ini metode ya sulap Al-Quran misalnya nama. Saya sulap kamu tiba-tiba hafal Al-Quran mungkin. Ya, tentu kalau tidak dengan ya satu bentuk pendekatan kepada manhaj pembelajaran Al-Quran, semua jadi nggak ada artinya. Ya, karena begitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyelamat umat manusia. Kemudian ya, suasana kita dalam pengajaran Al-Quran yang ketiga adalah suasana tarbawiyah. Ya. Suasana bahwa kita bersama Al-Quran ini aslinya sebuah kegiatan yang mendidik jiwa. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sebagai sebuah kegiatan yang membekali, yang membentengi ya, sehingga manusia ya, sebagai sebuah
tarbiyah itu Allah katakan, tarbiyah inilah sebaik-baik ya, apa metode Quran ini mentazwid ya, membekali wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena dia sebuah gerakan tazwidul ummah ya, atau sebuah gerakan tarbiyatul ummah, maka kita sebagai guru Al-Quran yang harus bisa merasakan sensasi dari tarbiyatul Quran ini. Apa sensasinya? Misalnya, ya, jangan pernah mengatakan Shadaqallahul Azim sebelum selesai 20 halaman. Ini contoh. Jadi saat halaman kelima, kepikirannya Facebook, kepikirannya WA, lawan terus itu. Pokoknya saya nggak akan Shadaqallahul Azim. Tambah halaman kelima, tambah halaman keenam, halaman ketujuh, ya. Makin pahit tuh rasanya. Ya. Pengennya jatuhin Qur'annya. Ya. Tiba-tiba Qur'annya jatuh. Ya. Ngantuk kan, melemah tangannya. Ya. Jatuh Qur'annya. Ditanya Qur'annya jatuh. Ya ini sudah mengangkurankan bumi. Baik tingkahnya kan. Yang jatuh begitu. Jangan pernah menyerah. Ya. Itu namanya tarbiyah. Nurabbi anfusana bil Qur'an. Sampai segitu itu masih ringan. Bagaimana Hudzaifah ibnul Yaman ditarbiyah oleh Rasulullah, sensasinya ya, ya 3 surat panjang. Apa sensasi tarbiyahnya itu? Kata Hudzaifah, saya hampir-hampir meninggalkan Rasulullah sendirian. Tapi nggak ditinggalin. Ya, karena kalau ditinggalin dicatat tuh dalam sejarah. Ya, catat tuh. Semua guru-guru Quran, ya, sebentar. Jadi bisa jadi sebuah pembenaran terhadap guru-guru Al-Quran. Atau kalau tidak sebuah pembenaran, ya, ini akan dicatat seumur hidup. Ya. Kelemahan ini tidak menjadi sebuah sunnah hasanah. Ya. Jadi tetap bertahan. Ya kita nggak gitu-gitu amat lah. Pantang sadaqallahul azim kalau belum setengah juz. Itu nggak lama. Masalahnya bukan lama atau tidak lama. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan nikmatnya beral-Quran, 3 halaman juga udah lama. Jadi yang kita proses bukan kemampuannya itu, ya, tapi kenikmatan beral-Quran. Kalau orang sudah nggak punya kenikmatan beral-Quran, tilawah sehalaman aja berat. Bagi dirinya nggak nih. Jadi saya ingin menggarisbawahi bagi guru Quran. Kalau memang nggak sempat itu nggak masalah. Tapi kalau Allah sudah nggak mau dengan tilawah kita, ini musibah. Sehingga mau luang nggak sempat, mau libur nggak tilawah. Nah ini ya, padahal Allah inginkan Al-Quran itu sebagai sebuah daya tarbiyah. Maksudnya ketika manusia itu tilawah, dia kan sudah mentarbiyah jiwanya. Dia ngilangin rasa malas, kesah, ya. Dia ingin bersama Allah. Manusia qiyamul lail juga begitu. Ya. Begitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, ya. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Rasulullah bangun malam, tilawah, ibadah itu nggak gratis, nggak tiba-tiba semangat sendiri, tapi juga berjuang melawan hawa nafsunya. Anak basyarum mithlukum. Ya.
Ya, enggak tiba-tiba dari Allah, wah kamu kan nabi nih. Semangat tiba-tiba muncul, enggak. Berjuang melawan hawa nafsunya. Nabi, ya, kita yang enggak pernah tersucikan apa-apa. Ya. Maka jangan pernah meninggalkan sistem ini dalam pengajaran Al-Quran. Bahwa kalau kita mampu qiyam, ya, itu ada tarbiyah yang besar dalam diri kita. Meninggalkan kenikmatan tidur, ya, meninggalkan ya, eh, istirahat, ya, semua dinilai oleh Allah. Ya. Maka bagaimanakah kalau guru Al-Quran kehilangan ya, proses tarbiyah dirinya dengan Al-Quran, mendidik jiwa dengan Al-Quran, dan tidak bisa digantikan. Itu yang dimaksud dengan ruham min amrina. Ya. Maksudnya tidak akan ketemu alternatif apapun di dunia ini yang mampu mendidik jiwa selain dengan Al-Quran. Antum, kita semua, saya, siapapun, mau ikut pelatihan yang paling mahal, ya, tempat yang paling elit, diminta untuk mencetak manusia setinggi dengan orang-orang yang mentarbiyah jiwanya dengan Al-Quran. Gak bakal bisa. Itu yang disebut wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga generasi terbaik itu hanya didapatkan dari tarbiyatul Quran, tarbiyah syakhsiyah Quraniyah. Siapa yang bisa menempa? Siapa yang qiyam? Siapa yang tilawah? Siapa yang rajin bersama Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikatnya kerinduan kita bukan kepada mushafnya. Rindu kita bukan pada HP yang ada Quran Android, tulisan-tulisannya indah. Ya, tapi hakikatnya kita sedang ya kadang-kadang ya mata menangis ya syauqan ilallah rajaan fika ya Allah ya, syauqan bakat min khasyatika ya Allah, mata menangis karena ya, takut kepada Allah, rindu kepada Allah, ya, yang beginilah, yang insya Allah ya, Al-Quran ini begitu nikmat bagi dirinya, ya, dan begitu bisa dinikmati oleh umat ini, ya, betapapun eh, apa metode-metodenya, ya, ya, bisa beragam manusia itu. Tapi kita ingin menghadirkan satu Al-Quran atau pendidikan Al-Quran, ya, yang kalau saja Allah sudah menghukum manusia, ya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ya, Allah sudah menghukum. Itu menghukumnya itu bahaya kalau sudah nggak merasa, dibiarin oleh Allah. Nggak tilawah biar aja, nggak qiyam biar aja. Manusia nggak ngerasa, saya nggak merasa ada apa-apa. Justru itulah hukuman yang cukup ya, lebih mengerikan. Allah kalau sudah sayang sama hambanya, ya, itu kalau nggak rajin qiyam, ada aja masalahnya. Masih disayang oleh Allah. Tapi kalau manusia sudah nggak qiyam, nggak tilawah, nggak ada apa perasaan apa dirinya, dan nggak ada dampak apapun, ya, maka disitulah satu hal yang menjadi musibah bagi siapapun dan kita berlindung kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Tegur kami ya Allah kalau jauh dari Al-Quran. Ya. Jangan biarkan kami berjauhan dari Engkau. Karena kami ingin melanjutkan al-bayinat yang dulu disampaikan oleh Rasulmu. Kami ingin lanjutkan ini di tengah umat ini. Ya. Dan jangan Engkau biarkan kami jauh dari nilai-nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga pertemuan sederhana ya, ngobrol-ngobrol ringan ya, insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, silakan kalau ada diskusi.
Oke, jazakumullah khairan jasa. Kita ucapkan kepada Ustaz Riyadus Shalihin. Alhamdulillah sudah menyampaikan butiran-butiran mutiara hikmah yang begitu banyak yang keluar dari lisan beliau untuk menguatkan ruhiyah kita dan sehingga kita menjadi orang-orang yang berada di jalan dakwah, menjadi guru-guru Afwan Al-Quran Tats, ini. suaranya nggak kedengaran. Hah? Hah? Ya, suaranya Kalau enggak kedengaran kedengaran. Ustaz? Ah, Ustaz? sekarang ya. Udah, Ya, Sat, Nah, udah, Sat. tanya Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan jaza. Kita ucapkan kepada Muhtaram Al-Ustaz Riyadus Shalihin yang sudah panjang lebar dalam menyampaikan tauhidnya untuk kita semua. Semoga untayan hikmah yang beliau sampaikan, yang beliau utarakan kepada kita semuanya menjadi penguat bagi kita eh, untuk menjadi guru-guru Al-Quran yang hebat ini, dan kita selalu mencintai Al-Quran, membersamai anak-anak kita dengan eh, ruhiyatul Quran dalam pengajaran kita. Sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Riyadus Shalihin tadi, kita masih diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi karena waktu Ustaz masih bisa untuk membersamai kita, alangkah baiknya kita manfaatkan bagi Ustaz dan Ustazah yang ingin bertanya. Kami persilahkan pada Ustaz dan Ustazah Al-Quran yang punya pertanyaan ataupun yang berbagi. Kami persilahkan kepada kita semuanya, terutama ada juga Ustaz Saifuddin yang bergabung, ya, Ustaz Rusli dan Ustazah Desi. Silakan Ustaz dan Ustazah semuanya. Baik, Ustaz Zahir. Nah, Nanti. silakan eh, dari Ustaz Habibi. Ya, baik. Allah, Ustaz Zahir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakumullah khair jaza, Ustaz, atas materi yang saya sampaikan malam hari ini. eh Rasanya, Masya Allah, materinya kata orang tuh daging semua isinya. Ya, mudah-mudahan kami penunggu Al-Quran, ya, dan bisa kami terapkan apa yang bisa sampaikan tadi. Ustaz, uh, Afwan, mungkin apa namanya, dari Ustaz sampaikan tadi kisah, ya, para sahabat pertama Mus'ab bin Umar itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu langsung ada perubahan yang luar biasa tuh, Ustaz. Ah, ini Mus'ab Umar yang luar biasa, dunia sudah Allah berikan,
langsung ketika tersentuh dengan Al-Quran langsung berubah. Nah, gimana metodenya pengajaran kita pada anak-anak didik kita supaya bukan hanya sekedar mereka hafal, ya, bukan hanya sekedar mereka bisa, tapi tersentuh ya dulu Al-Quran itu pada anak-anak didik kita, Zat. Apa yang ini, Zat, yang bagaimana ya harus metode yang harus kita lakukan supaya sentuhan itu benar-benar dirasakan oleh anak didik kita, Seth. Mungkin itu aja, Seth, pertanyaan. Mohon arahannya, Seth. Terima kasih, Seth. Jazakumullah, Seth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, jazakumullah Ustaz Habibie. Pertanyaan yang luar biasa. Eh, ini juga yang menjadi eh, dari Ustadz dan Ustazahnya yang kepingin bagaimana pengajaran yang kita ajarkan kepada Ananda itu sangat menyentuh dan bukan sekedar menghafal, membaca, pintar menghafal dan banyak hafalannya, tetapi betul-betul akhlaknya, ibadahnya juga merubah di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan Ustaz, falyatafaddal masykuran. Kalau ya, memang kita ya, dalam kajian ini tidak sedang ingin menyulap. Ya. Tiba-tiba ikut kajian, suasana jadi langsung begitu. Enggak. Ya. Tapi kita sedang ingin berproses, ya, bersyukur dan berproses. Karena bagaimanapun suasana proses pengajaran Al-Quran, ya, proses pengajaran Al-Quran yang ada dengan segala keterbatasan itu harus kita syukuri. Karena ya, kalau nunggu guru-guru Qurannya sekualitas begitu baru tersebar dakwah Quran, ya nggak ada dakwah-dakwah. Tapi semua juga proses. Keberadaan ya guru-guru Quran di sekolah IT yang jumlahnya puluhan ribu, ya, mungkin baru Allah takdirkan satu, dua, tiga yang punya kemampuan semacam ini. Misalnya. Ya. Jadi kita tetap mensyukuri. Kedua, kita memang sedang memproses umat ini. Maka kalau kita hadir dengan Zoom, hadir dengan ya ihtimam, apa sajalah pelatihan segala macam. Yang penting kita bisa mengatakan kepada Allah, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Di sisi Allah, suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah, ya Allah kami sudah memproses. Ya, bahwa pengajaran Al-Quran ingin kami kembalikan seperti suasana sahabat saat itu. Sehingga sahabat itu, ya, ya, hatta Rasulullah mendengar bacaan Mus'ab bin Umar nangis. Apa Rasulullah ya baca ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk dan seterusnya diulang-ulang nangis ya. Hatta orang betul-betul terasa ya. Sahabat ketika perang Badar turun surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfal ya. Ya baru satu halaman, baru ayat ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sampai ayat ini turun, sahabat itu tidak ada yang menghadap wajahnya ke depan. Mereka tertunduk melihat tanah, berurai air matanya. Ini bagaimana ayat itu dirasakan oleh umat ini. Nah, kita masih urusan ngapal, lupa-lupa lagi. Kitanya juga masih begitu. Guru-guru Qur'annya aja kalau setoran, ya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
Wa kanu bi ayatina yuqinun. Yuqinun. Masih diulang-ulang ujungnya. Yuqinun. Astagfirullahaladzim. Ya, masih begitu. Tapi kan kita memproses. Ya. Gimana kalau kita nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan setoran, nggak melakukan, ya, sehingga ya insya Allah ya pola-pola seperti itulah yang justru dikhawatirkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengatakan, ya, ta'allamnal iman qabla al-Qur'an wa sayati zaman, ya, dan akan datang sebuah zaman, ya, yata'allamuna al-Qur'an qabla al-iman. Kita ingin mengatakan ini dulu dikhawatirkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tapi kita berusaha membahagiakan. Ya. Bagaimana mereka mengkhawatirkan? Rasulullah menggambarkan di akhir kehidupan, akhir zaman ini, kaum muslimin, Rasulullah menggambarkan, yasrabunal Quran kama yasrabul laban. Kita menghindari itu. Rasulullah mengatakan, yastaqiluna bil aqsa wa yastaqiluna bil Quran. Kita menghindari itu semua. Rasul mengatakan, inna aktsaral munafiqina al-qura. Banyak di kalangan orang munafik, ya, terjebak dalam kemunafikan. Ya, kita menghindari semua itu. Kita cuma mengatakan, ya Allah, ini ikhtiar kami sebagai sebuah pelaku, engkau takdirkan pengajaran Al-Quran di akhir zaman. Betapa susahnya. Ya. Kita cuma bisa mengatakan, kok ada ya kisah-kisah pengajaran Al-Quran yang modelnya begitu. Ya, satu ayat bisa melahirkan Umar bin Khattab. Satu ayat bisa menghasilkan Talhah bin Ubaidillah. Ya. Ketika manusia ada goncangan yang luar biasa. Ya. Ya. Kemudian Allah cukup, ya, menurunkan beberapa ayat. Ya. Semua menjadi lapang gitu dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika manusia ada hadisul ifki, manusia cukup dengan lapang. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Di mana nih suasana pengajaran Al-Quran ini? Ya kita masih memproses. Di antara yang kita lakukan menikmati. Ada ya ketemuan lagi semua. Adapun hasilnya memang kita sedang tidak menyulap. Ya. Tapi kita sedang menikmati semua agenda-agenda ini, ya, walaupun nanti penikmatnya 10 tahun lagi, berapa tahun lagi, wallahu a'lam. Tapi ya kalau kita belum bisa begitu, ya kita prosesnya, pola-polanya secara umum seperti apa yang kita sampaikan tadi, ya ada kekrohnya, ada tarbiyahnya, ada rohaniyahnya. Insya Allah kita, ya, berjuang, ya, memantaskan diri kita, ya, menjadi penerus, ya, dari asalah dakwah Al-Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semua sangat membutuhkan pertolongan Allah. Bukan karena sebuah manhajnya, nama metodenya, nama lembaganya, perorangannya. Bisa jadi, ya, tidak ada yang bisa menjamin kalau di lembaga ini pasti mumtaz, kalau ikut nih mumtaz. Tidak menjamin. Semua kita serahkan pada memantaskan diri pada pola-pola pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurang lebih begitu, ya. Saya kira kita bisa cukupkan di malam ini, ya. Semoga Allah berkahi kita semua. Boleh saya tutup dengan doa? Ya. Saudara Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa 'alaniyataha
أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم، أنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجز عنا والدينا الذين ربونا على طاعتك خير الجزاء. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، ومن كان منهم تحت التراب فصب الرحمة على قبره صبا. اللهم فيسر حسابه ويمن كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين، في غزة، في رفح، في كل زمان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.